Namanya misalkan nama saya secara sini mata dengan NPM 23.1006143. Baik, di sini saya akan menjelaskan artikel judulnya yang di mana artikel ini berjudul yaitu Cloudflare Tunnel. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Cloudflare Tunnel. Cloudflare merupakan layanan yang disediakan oleh Cloudflare untuk menghubungkan server aplikasi atau layanan yang berada di jaringan lokal ke internet melalui jalur komunikasi yang aman tanpa membuka port pada router ataupun firewall. Nah, teknologi ini bekerja dengan membuat transkripsi antar server lokal dan jaringan Cloudflare menggunakan aplikasi Cloudflare. Nah, sehingga pengguna dapat mengakses layanan tersebut melalui nama domain tanpa mengekspos eh, alamat IP asli server ke internet. Nah, dengan metode ini, administrator tidak perlu melakukan port, port forwarding karena server hanya membuat koneksi luar atau koneksi keluar. Nah, pengguna Cloudflare karena memberikan berbagai keuntungan seperti meningkatkan keamanan, itu meningkatkan IP server, dan mengurangi risiko serangan cyber serta mempermudah pengelolaan akses. Nah, di sini masuk ke dalam uh, bab 2 di mana yang pertama kita lakukan yaitu pembelian domain Stinger. Nah, di sini alat yang saya gunakan ada Stinger, isi laptop, Ubuntu, HC24, dan yang terakhir adalah Cloud. Nah, kita bisa masuk ke dalam websitenya terlebih dahulu. Nah, kita bisa mencari stinger.com. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa memilih untuk masuk terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan ketika kita memiliki akun, kita bisa langsung login menggunakan email dan password. Nah, di sini saya belum memiliki akun, saya akan daftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mendaftarkannya dengan masukkan email atau password. Di sini juga bisa login menggunakan akun juga. Di sini saya menggunakan akun Google. Nah, di sini kita dapat melihat untuk tampilan dari laman Steam itu sendiri. Kita bisa klik di bagian domain. Dan kita bisa klik di bagian domain. Di sini ada ini domain baru. Nah, nah, di sini ada uh, pilihan. Kita dapat memilih uh, dia ada .com, .net, .ir. Di sini saya memilih .online.
Nah, di sini saya masukkan YouTube domainnya. SI, baru kita klik. Sini saya membuat namanya itu PPSI MBKN. Cari. Nah, di sini dia ada pilihan di eh, ada yang 16.000, ada yang 35.000 tujuh ratus. Kita mengambil yang di 16.900. Nah, di sini tuh kita bisa melihat, kita bisa klik lanjut ke pembayaran. Nah, di sini ada pilih metode pembayaran. Nah, di sini saya akan menggunakan QRIS, jadi akan pembayaran. Kita akan lanjutkan dalam pembayarannya. Di sini eh, pembayarannya sudah berhasil. Telepon sudah dapat. Nah, jika pembayarannya sudah berhasil, kita masuk ke dalam daftarkan PKSI MBKM online, memasukkan informasi pemilik. Sini saya membuat hmm, kita masukkan nomor telepon. Misalkan kotanya, Banyuwangi, alamatnya. Konser, kalau kalau di sana namanya misalkan nama saya secara sini mata dengan NPM 2310604143. Baik, di sini saya akan menjelaskan artikel judulnya di mana.
artikel ini berjudul yaitu Heartfelt Tanai. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Heartfelt Tanai. Cloudflare merupakan layanan yang disediakan oleh Cloudflare untuk menghubungkan server aplikasi atau layanan yang berada di jaringan lokal ke internet melalui jalur komunikasi yang aman tanpa membuka port pada router ataupun firewall. Nah, teknologi ini bekerja dengan membuat transkripsi antar server lokal dan jaringan Cloudflare menggunakan aplikasi Cloudflare. Nah, sehingga pengguna dapat mengakses layanan tersebut melalui nama domain tanpa mengekspos eh, alamat IP asli server ke internet. Nah, dengan metode ini, administrator tidak perlu melakukan port forwarding karena server hanya membuat koneksi luar atau koneksi keluar. Nah, pengguna Cloudflare karena memberikan berbagai keuntungan seperti meningkatkan keamanan, itu meningkatkan IP server, dan mengurangi risiko serangan cyber serta mempermudah pengelolaan akses. Nah, di sini masuk ke dalam uh, bab 2 yang dimana yang pertama kita lakukan yaitu pembelian domain Stinger. Nah, di sini alat yang saya gunakan ada Stinger, isi atau laptop, Ubuntu, HC24, dan yang terakhir adalah Cloud. Nah, kita bisa masuk ke dalam websitenya terlebih dahulu. Nah, kita bisa mencari stinger.com. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa memilih untuk masuk terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan ketika kita memiliki akun, kita bisa langsung login menggunakan email dan password. Nah, di sini saya belum memiliki akun, saya akan daftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mendaftarkannya dengan masukkan email atau password. Di sini juga bisa login menggunakan akun juga. Di sini saya menggunakan akun Google. Nah, di sini kita dapat melihat untuk tampilan dari laman hosting itu sendiri. Kita bisa klik di bagian domain. Dan kita bisa klik di bagian domain. Di sini ada beli domain baru. Nah, nah, di sini ada uh, pilihan. Kita dapat memilih uh, dia ada .com, .net, .io. Di sini saya memilih .online. Nah, di sini saya masukkan YouTube domainnya. Nah, pasti
Nah, baru kita klik sini saya membuat namanya itu PPSI MBKN, cari. Nah, di sini dia ada pilihan di eh, ada yang 16.000, ada yang 35.000, 700. Kita mengambil yang di 16.900. Nah, di sini tuh kita bisa melihat, kita bisa klik lanjut ke pembayaran. Nah, di sini ada pilih metode pembayaran. Nah, di sini saya akan menggunakan QRIS, jadi metode pembayaran. Kita akan lanjutkan dalam pembayarannya. Nah, di sini eh, pembayarannya sudah berhasil. Telepon sebentar. Nah, jika pembayarannya sudah berhasil, kita masuk ke dalam daftarkan PKSI MBKM online, memasukkan informasi pemilik. Sini saya membuat hmm, kita masukkan nomor telepon. Misalkan kotanya Banyuwangi, alamatnya. Dan di sini kita masukkan kotanya Banyuwangi, alamatnya Pretzel 053. Untuk kotanya ada di Lampung. Untuk kode posnya kita masukkan. Kita bisa daftarkan. Nah, di sini kodenya sudah masuk. Nah, sudah kita lanjutkan. Nah, di sini kita dapat melihat uh, untuk uh, dari domain, kita melihat di bawah kalau domain ya.
Nah, di sini sudah dapat eh, lihat sudah ada domain yang pertama itu nama domainnya itu PTSI.NBKM. Tinggal di menunggu untuk verifikasi, verifikasi. Kita dapat bisa menunggu di 30 menit atau di 1 jam ke depan. Baik, selanjutnya setelah di kemudian domain itu telah aktif, kita masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu menghubungkan domain ke Cloudflare-nya, yang dimana di sini saya sudah masuk ke akun dari Cloudflare itu sendiri menggunakan Google. Selanjutnya kita dapat mengklik ke domain review untuk menambahkan eh, domainnya. Nah, kita masukkan domain yang telah kita buat tadi itu. Ini begini, karena kita selanjutnya kita masukkan untuk konten dari domainnya. Sini eh, sedang menunggu. Nah, kita pilih terlebih dahulu yang free. Nah, di sini langsung saja kita continue to activation. Nah, di sini kita akan kemudian akan dilakukan proses menghubungkan dari sisi hostingernya. Nah, di sini kita masuk ke dalam domain yang sudah diaktifasi terdapat dalamnya kita ganti eh, name servernya. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, nah, selanjutnya setelah itu kita eh, masuk ke dalam tahap yang dimana di sini mengaktifkan kanalnya. Nah, di sini kita dapat melihat kita masuk ke dalam network chat, kita klik bagian channel. Nah, selanjutnya setelah kita klik bagian channel, kita masuk ke dalam klik channel, yang dimana kita memasukkan uh, domain telah kita buat tadi. Nah, di sini uh, setelahnya kita dapat melihat dapat beberapa pilihan, yang dimana ada Windows, ada uh, di sini kita memilih yang bagian
Kemudian untuk dapat masuk ke dalam nanti selanjutnya kita buat ke dalam Ubuntu eh, setelah tahap ini. Kita pilih yang 64 bit. Nah, di sini tuh eh, kita nanti akan memasukkan eh, ke dalam putihnya, yang dimana terlebih dahulu kita eh, akan masukkan ke sudah pada tabletnya. Selanjutnya kita akan memasukkan komen-komen yang ada di sini. Kita akan paste masing-masing dari eh, komen yang ada di sini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya yang dimana yaitu instalasi software di Ulun itu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Michael Devlan Christian dengan NPM 23150611087. Jadi di sini saya ingin melanjutkan di proses instalasi Cloudflare pada praktikum keamanan sistem informasi judul 6. Pertama kita download Apache servernya terlebih dahulu. Oke. Oke, sama sudo install Apache 2. Nah, oke, di sini Apache 2-nya udah sempet saya install terlebih dahulu dan sekarang kita ngecek IP yang dipakai itu di 92.168.103.247 sekarang. Nah, oke, Apache 2-nya sudah berhasil terinstall dan juga udah works. Oke, selanjutnya, oke, selanjutnya di sini kita tinggal menjalankan tunnel yang sudah diberikan oleh Cloudflare sebelumnya. Sini kita masuk ke Cloudflare-nya dan juga kita tinggal copy aja setiap kodenya. Oke, selanjutnya kita install service-nya juga. Oh, oke. Oke, ini udah berhasil terinstall dan kita bisa lanjut ke nah ini oke, tadi ada sedikit kesalahan dan sekarang kita coba jalanin uninstall terlebih dahulu. Oke, sudah terinstall juga dan sekarang kita bisa masuk ke Cloudflare-nya dan kita download service-nya. Nah, oke, download. Oke, di sini selanjutnya kita akan cek dulu di Cloudflare-nya seperti apa, apakah ini sudah aktif atau belum. Sebentar, cek di bagian. Oke, nah ini juga ini sudah aktif, statusnya sudah healthy. Oke, selanjutnya kita bakal menambahkan rootnya. Kita pencet application. Oke, kita sambil cek di sini ya.
Oke, kita ngikutin aja subdomainnya itu KSI. Kemudian sebagai domain. Oke, sudah. Ini domainnya kita isi yang sesuai dengan sebelumnya. Oke, servisnya HTTP. Kita ketik tabnya HTTP. Langsung aja kita tulis HTTPS HTTP host 80. Oke, domainnya juga udah, terus name-nya udah, segala macamnya. Oke, kita langsung add root aja. Oke, root successfully dan bisa kita close aja. Oke, bisa dilihat nih udah muncul untuk tampilannya, kita udah ada rutenya untuk masuk ke domain yang udah kita bikin sebelumnya. Tuh. Oke, tadi yang Cloudflare-nya sudah berhasil dan sekarang kita bakal masuk ke untuk mengubah modifikasi tampilan dari Cloudflare-nya itu sendiri. Nah, langsung masuk aja CD ini. Oke, sudah kita lihat refresh. Oke, ini ada indeks HTML-nya dan juga sekarang kita buat edit konfigurasi. Nah, kita langsung hapus saja yang ininya. Nah, udah masuk. Ini bisa kita lihat tampilannya ada semuanya. Oke, kita coba aja ubahnya seperti ini persis. Nah, oke, ini udah kita ubah sesuai dengan ini directory index sama HTML. Oke, kita cetar all, terus cetar X. Ya, sekarang kita langsung sudah sistem CTL restart Apache-nya aja. Nanti kan nggak bisa beli. Oke, udah juga dan juga kita langsung kasih sudo nano SI. Nah, udah langsung aja kita pilih ininya. Hop. Nah, ini kita ubah aja namanya web PKS IMBKM. Oke, kita langsung taruh O, enter, kita X. Oke, nah sekarang kita akan cek di subdomainnya, kita bakal balik ke Cloudflare-nya, ini dan kita pilih HTML. Nah, oke, semuanya sudah berhasil dan juga udah berubah nih namanya KSI MBKM untuk domainnya itu sendiri. Mungkin sekian untuk tampilan Cloudflare-nya. Terima kasih. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita bakal bikin custom rule untuk ngeblokir orang yang mau masuk ke website atau domain yang udah tadi kita buat. Kita pilih namanya itu blokir KSI. Fieldnya kita isi URL path aja. Dan protokolnya kita pakai equals juga boleh, pakai content juga boleh. Di sini kita pakai equals aja. Dan kita pakai KSI HTML. Oke, intake action-nya langsung kita pilih yang blok aja. Dan selanjutnya kita langsung cek deploy aja. Nah, oke, di sini udah berhasil kita ngebloknya dan juga sudah sesuai dengan tampilan. Jadi untuk security role-nya itu berhasil diaktifkan atau berhasil dijalankan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk PKSI judul 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.